مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sebelum saya melanjutkan, kita kirim salawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur luar biasa kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala taufik dan hidayah daripada Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menyenangkan hatinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam acara peringatan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Salawat serta salam
kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan, yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai orang tua saya, para habaib, Habib Abdul Rahman, Habib Hasan, Bapak Sum atau Syarifah Ummul Kulthum, yang insyaallah mendapat daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati dan saya muliakan juga Al-Afu Habib Muhammad atau alias yang saya biasa panggil Habib Dong, juga kepada para habaib yang lain, kepada alim ulama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Saya hormati dan saya muliakan juga kepada para pejabat daerah, Bapak Bupati Toja Una-Una ataupun yang mewakili, anggota Dewan Perwakilan Daerah ataupun yang mewakili, dan seluruh pejabat para umara-umara yang insyaallah amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati dan saya muliakan pula bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan beserta para wali santri, dengan waktu luang yang telah diberikan dapat datang meluangkan waktu untuk menghadiri maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kepada anak-anakku yang insyaallah semua menjadi anak-anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur luar biasa kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, yang kami mengira bahwa tamu undangan ternyata tidak seperti yang kami bayangkan. Masya Allah, yang datang begitu luar biasa. Saya yakin ini murni adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momen seperti ini yang kita syukuri bersama. Hikmah pertama adalah kita menyambung tali silaturahim di sini. Kepada para wali santri yang biasanya mungkin belum berkumpul, maka Allah kumpulkan kita semua di sini. Kita jumpa dengan para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama. Ada Ustaz Sudirman juga yang saya belum sampaikan, Ustaz Fadil, Ustaz Ilham. Kita juga akan mendengar nasihat-nasihat agar bagaimana tema maulid yang sebagaimana tertulis meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mewujudkan generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah ini wujud ke dalam hati kita. Karena selain silaturahim, maka di amalan yang berbahagia ini kita belajar mengamalkan perintah Allah, falyafrahu, berbahagia. Kita bersolawat, kita bersilaturahim, kita saling sapa, bahkan kita akan mendengar daripada nasihat-nasihat daripada guru-guru kita supaya menambah kecintaan kita, menjadikan diri kita mengikuti teladan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya selaku mewakili panitia mengucapkan syukran katsiran, terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan, khususnya para wali santri dan kepada tim-tim yang lain bersama Ibu Tahsin Al-Muyassar, kepada seluruh santri, kepada orang-orang tua saya yang sudah berperan menyelenggarakan daripada acara maulid ini. Insyaallah lelah menjadi lillah. Lelah Bapak Ibu insyaallah dengan ikhlasnya karena Allah, insyaallah ini akan menjadi amal jariah dipandang oleh baginda Rasul. Kita semua akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya saya mewakili panitia mengucapkan di dalam lubuk hati saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mohon maaf dengan segala fasilitas, dengan segala kekurangan-kekurangan yang terjadi pada malam hari ini. Selebihnya ini di luar kemampuan kita. Yang alhamdulillah yang saya syukuri, saya yakin kita semua ini bukan karena panggilan daripada panitia, bukan pada panggilan sesuatu, tapi kita ini panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangkan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara maulid ini akan menjadi kesan di dalam hidup kita, karena dari tanggal Hijriah ini sudah seharusnya
keluar dari Rabiul Awal. Ini maknanya apa? Supaya kita senantiasa mengenang baginda Rasul. Kita buat di bulan-bulan, bahkan di daerah Jawa sana, bahkan sampai dekat bulan Ramadan menyelenggarakan maulid. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang daripada pengorbanan kita, ya, pandang daripada jerih payah khususnya para panitia yang menyiapkan acara ini. Semoga menjadi amal jariah nanti yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan Bupati Tojo Unauna, yang pertama saya izin saya duduk saja barangkali karena tidak ada mimbarnya. Kemudian yang kedua, saya dititipi permohonan maaf beliau karena tadi setelah dari DPR beliau sudah keluar kota. Oleh sebab itu maka saya ditunjuk untuk membacakan sambutan beliau pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Darul Ikhlas Tojo pada malam hari ini, Kamis 18 November 2021. Selengkapnya sebagai berikut. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Unauna atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Unauna. Yang saya hormati, saya banggakan pembawa hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah 2021 masih. Yang saya hormati Camat Ratolindo dan seluruh jajarannya beserta Lurah Muara Toba yang sempat hadir pada kesempatan atau Lurah Dondo. Kemudian Kepala Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota. Yang saya hormati pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Quran Darul Ikhlas. Yang saya hormati pimpinan Ormas Islam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini. Hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan dan menghadiri peringatan hari besar Islam, yakni kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah 2021 Masehi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Al-Quran Darul Ikhlas Tojo Unauna. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan keimanan. Hadirin undangan yang saya hormati, pada malam hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah 2021 Masehi. Saya berharap momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan ini berdampak positif guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dapat kita jadikan sebagai momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu meneladani sikap, perilaku, dan budi pekerti beliau yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nabi Muhammad SAW yang telah dibekali dengan sifat kenabiannya, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatanah, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak, membangun hidup dan kehidupan yang lebih baik dengan penuh keimanan dan ketakwaan.
guna mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang akhlakul karimah melalui ajaran agama Islam. Untuk itu, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita jadikan ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW ini sebagai acuan untuk lebih menggerakkan revolusi mental agar agenda-agenda pembangunan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan segala amal saleh yang kita laksanakan benar-benar membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita dan masyarakat menuju Kabupaten Tojo Una yang beriman. Hadirin undangan yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa tantangan terbesar bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia saat ini adalah akhlak yang semakin terdegradasi oleh pola hidup sekuler dan hedonis dan individualistik yang merupakan bagian perilaku zaman jahiliyah. Namun Rasulullah SAW dengan penuh keteladanan mampu merubah perilaku tersebut 180 derajat hanya dalam waktu 23 tahun. Kuncinya adalah kekuatan iman dan keteladanan, kekuatan untuk memadukan pikir dan zikir, kemampuan logika dan rasa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Tojo Una yang beriman, kuncinya ada pada kekuatan iman dan keteladanan serta kekuatan doa. Kekuatan iman akan melahirkan manusia-manusia yang cerdas, tangguh, jujur, profesional, dan berakhlak mulia. Sedangkan keteladanan akan melahirkan partisipasi dalam setiap kebaikan. Sedangkan kekautan doa akan melahirkan jiwa yang akan menuntut kita pada kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Dengan tiga kekuatan tersebut, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat Arab yang jahiliyah, kesukuan yang kental dan hukum siapa yang kuat dialah yang menang, menjadi masyarakat cerdas, penuh kebersamaan dalam kebinekaan dan menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Untuk itu, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai momentum untuk meningkatkan kepada kita semua akan hari bersejarah bagi umat Islam yang merupakan awal sumber cahaya kehidupan yang menerangi kegelapan di setiap sendi-sendi aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa sejarah telah mencatat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang dalam kehidupannya mempraktekkan akhlak, moral, dan kejujuran sebagai suri tauladan yang menyatu dalam dirinya sampai beliau meninggal dunia. Seluruh aktivitas kehidupan Nabi Muhammad SAW dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, sebagai umat Islam, marilah kita semua teladani sifat, sikap dan perilaku Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan hadis. Sifat, sikap dan perilaku Rasulullah yang sangat sempurna itu telah tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, baik mencari kebenaran, kejujuran dan keteguhan, kesetiaan dan keberanian dalam memimpin, kesederhanaan dan kerendahan hati, pengabdian, ibadahnya maupun politik dan kebijaksanaan dalam segala urusan, sehingga perilaku diteladani masyarakat Islam dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dinilai ibadah serta mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bupati Tojo Una-Una Muhammad Lahai, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Demikian sambutan Bupati Tojo Una-Una. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, duduk di tengah-tengah kita pada malam hari ini orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Jufri, guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, dan juga tadi hadir bersama kami Al-Habib Muhammad bin Toha Al-Habsyi. Kemudian juga hadir bersama kami Asy-Syarifah Ummi Kulthum Al-Habsyi. Juga hadir bersama kita Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar. Juga hadir bersama kita Bapak yang mewakili Bupati Tojo Una-Una, serta semua ustadz, asatidzah, para ustadzah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, para guru-guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh perempuan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang baru saja hadir bersama kita, tafadhal, dan semua yang hadir pada malam hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kehadiran kita memenuhi undangan daripada majelis ini, majelis maulid, dan juga dirangkaikan dengan majelis akikah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita pada hari ini menjadikan kita orang yang menjadikan senyum indah di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita menghadiri undangan khususnya dari Bapak Ustadz Fahmi, yaitu menghadiri akikah anak kedua beliau, anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Taliyan. Mudah-mudahan dengan diakikahnya anak ini, ponakan kami, menjadikan anak yang soleh, menjadikan anak yang hafiz Al-Quran, yang alim, paham terhadap agama, penuh akhlak, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita hadir pada malam hari ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir ke muka bumi ini tergadaikan oleh akikah, tergadaikan oleh akikah yang dilaksanakan oleh orang tuanya, sehingga akikah ini dihukumi sunnah muakkadah oleh orang tua kepada anak. Sehingga di dalam sebuah hadis juga dikatakan hakul walad alal walid, haknya seorang anak terhadap orang tuanya yaitu mengakikahkannya, yaitu memberikan nama yang baik terhadap anaknya dan juga memberikan pendidikan, khususnya pendidikan agama terhadap anaknya. Mudah-mudahan anak yang diakikah pada malam hari ini menjadi anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pelaksanaan maulid pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Al-Quran Darul Ikhlas, semua kita hadir, semua kita mengetahui dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan, apapun itu, kalau dia bersama dengan kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah pendidikan yang terbaik. Umat Islam menjadi umat yang terbaik
ketika berdekatan atau menjadi umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjadi kitab yang terbaik karena dia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul dengan niat untuk berbahagia terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, di dalam kebaikan perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya beliau mendapatkan 3 abu, dan kita yang mendirikan kebaikan, yang membuka kebaikan, baik itu taman pengajian ataupun sekolah ataupun majelis atau kebaikan apa saja yang kita kerjakan, berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan 3 abu yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, di mana di dalam sejarah tercatat Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar mendorong kebaikan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kebaikan, di situ pasti ada Abu Bakar. Di mana ada Isra Mi'raj, Abu Bakar yang pertama membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada menyumbang untuk perang, disitulah Abu Bakar yang paling pertama menyumbang untuk peperangan. Dia habiskan hartanya untuk menyumbang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita yang hadir pada malam hari ini, kita yang berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan kita dapat mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling pertama mendukung kebaikan, di mana ada kebaikan di situ dia. Di mana ada menyumbang, di situ yang dia sumbang duluan. Di mana ada gerakan dakwah, gerakan kebaikan, pasti Abu Bakar yang paling pertama. Yang kedua, saya singkat saja pada malam hari ini. Abu yang kedua yang didapati di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal atau Abu Lahab dan sejenisnya. Di mana ada kebaikan, pasti sudah dia yang paling pertama menolaknya. Di mana ada kebaikan, pasti dia yang paling pertama menentangnya. Kita telah lihat bersama bagaimana mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Abu yang kedua. Abu yang ketiga yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan. Yang mana di dalam sejarah Abu Sufyan ini masuk Islamnya nanti terakhir, nanti soka belakang. Begitu orang semua masuk Islam semua, baru dia masuk Islam. Sesungguhnya di dalam kebaikan kita, ketika kita mengeluarkan atau membuat kebaikan, ada juga orang yang bersifat seperti Abu Sufyan ini. Di awal-awal dia sangat membenci, dia sangat menolak. Biasanya yang jadi Abu Sufyan ini panjang di leher. Oh, apa dia bikin sana itu? Oh, maulid dorong bikin, apa dorong bikin sana itu? Lihat begini. Itu sebagai makanan baru dia datang. Nanti sudah lama baru dia datang. Nanti sudah jadi kebaikan baru dia ikut menyumbang. Baru dia ikut mensukseskan. Abu Sufyan seperti itu. Tapi walhasil di antara 3 Abu ini, 2 Abu yang bagus. Abu Bakar dan Abu Sufyan dua-dua mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya tanyakan pada malam hari ini, mau jadi Abu yang mana? Abu yang pertama Abu Bakar, Abu yang kedua Abu Lahab, Abu yang ketiga Abu Sufyan. Mudah-mudahan kita masuk di golongan pertama atau golongan ketiga. Jangan sampai kita masuk di golongan kedua. Kalau ada kebaikan, kalau ada maulid, kalau ada tahlilan dan lain sebagainya, sholat berjamaah, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menentang, tidak mau, banyak komen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita keberkahan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malam hari ini maghfirahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang paling cepat untuk berbuat kebaikan. Tidak satupun kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan kita. Tidak satupun kita
keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah di tengah-tengah kita, di rumah kita, di majelis-majelis kita, di antara keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menjaga kita daripada penyakit. Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada bala dan musibah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syadiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya itulah hikmah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib yang saya hormati dan saya taati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan yang sempat hadir, mewakili bupati, Bapak dari Kementerian Agama, yang mewakili hadirin wal hadirat, para undangan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di malam ini kita bertemu, bertatap muka, bersama-sama duduk membacakan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan sejarah daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga di dalamnya tadi yaitu secara bersamaan pelaksanaan akikah dari Ananda Muhammad siapa namanya? Kalian fillah. Mudah-mudahan kita doakan bersama Ananda dijadikan sebagai anak yang soleh, anak yang bermanfaat, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya dan kebanggaan kepada baginda Rasulullah sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang badui, orang dari pedalaman yang masuk ke kota Madinah, ingin bertemu Rasulullah, akan tetapi dikabarkan kepadanya bahwasanya baginda Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah wafat. Bersedihlah hati sahabat badui tadi, namun dia mencari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu dia bertemu dengan sahabat Salman, sahabat Sayyidina Salman. Ditanyalah oleh badui tadi, "Sifli, berikan saya gambaran sosok Nabi kalian ini. Bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Sayyidina Salman ketika mendengar pertanyaan dari orang badui tadi, segera beliau menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya, tak satu kata pun bisa keluar dari lisannya Sayyidina Salman. Ini orang tadi bingung. Ana bertanya bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat Nabi kalian, kok tidak, dia cuma menangis itu orang, tidak mampu berbicara. Tanya selain itu. Pergilah dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan serupa ditanya, "Ya Abu Bakar, berikan gambaran kepada aku sosok Nabi kalian, seperti apa itu Muhammad, seperti apa itu Rasulullah yang kalian cintai, sungguh luar biasa."
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang juga mendapatkan pertanyaan sama, ternyata tidak berbeda dengan sahabat yang pertama. Mereka menangis sejadi-jadinya, tidak mampu memberikan gambaran akan pribadi Rasulullah sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Sampai pada ketiganya dia datangi lagi sahabat Rasulullah yang juga menantu Rasulullah, yang tidak lain adalah sepupu Rasulullah, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ketika didatangi dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, ya Ali, berikan gambaran kepada sosok Nabi kalian, seperti apa itu Muhammad, gambarkan kepadaku ya Ali. Ternyata Sayyidina Ali pun mengalami hal yang serupa, menangis sejadi-jadinya. Ini orang semakin bingung, bagaimana sih gambaran yang bisa kalian gambarkan? Sayyidina Ali pun berkata, ya hadza, dia bilang, coba gambarkan kepada saya bagaimana kenikmatan ini, mata memandang kenikmatan ini semua dunia, gambarkan kepada saya seperti apa. Ini orang bilang, saya tidak bisa gambarkan kenikmatan itu, anak tidak mampu ya Ali. Sayyidina Ali pun mengatakan, kalau sekiranya nikmat yang saya minta kau tidak bisa gambarkan, bagaimana dengan kenikmatan akan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami tidak mampu menggambarkan. Kalau kau minta seperti apa, bagaimana kami tidak mampu. Pergilah kepada keluarga Nabi, kepada istri Nabi, silahkan bertanya langsung kepada mereka. Maka ini orang tadi ke rumah Rasulullah sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Ketika didatangi, di situ ada Sayyidah Aisyah. Maka ditanya, ya Aisyah, berikan gambaran kepadaku sosok Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Ya hadza, kalau kau ingin mengetahui sosok Nabi kami, kalau kau ingin kenal sosok pujaan kami, panutan kami, ketahuilah khuluquhul Quran. Semua pribadi akhlak Rasulullah terhimpun di dalam yang namanya Al-Quran. Inilah akhlak Rasulullah, jamaah yang dirahmati Allah. Tema yang kita lihat dengan mewujudkan meneladani Rasulullah, generasi Quran yang berakhlakul karimah. Bagaimana sosok Nabi Muhammad yang digambarkan oleh sang istri tercinta, bahwasanya beliau punya akhlak semuanya Al-Quran. Walhamdulillah, di tempat ini, di Kabupaten Tojo Una-Una, berdiri satu lembaga, tempat di dalamnya diajarkan anak-anak kita, ditanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai Quran. Maka ini sudah seharusnya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh unsur masyarakat, baik dia pejabat, baik dia dari legislatif, yudikatif, siapapun dia, mari bersama-sama bahu-membahu kita bantu tempat seperti ini, kita dukung tempat-tempat seperti ini, karena dari tempat-tempat seperti inilah akan melahirkan sosok-sosok orang yang berakhlakul karimah sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Artinya apa? Kalau ingin kita menjadikan anak kita berakhlak yang baik, maka masukkan anak di tempat pendidikan agama, tempat pendidikan Al-Quran, tempat pendidikan Al-Hadith, tempat pendidikan agama. Semua ini adalah sarana menunjang yang nantinya anak kita ini dibentuk karakternya. Antum menjadi saksi bagaimana tadi anak-anak yang luar biasa, mereka membantukan salawat, mereka membacakan Al-Quran. Tadi mungkin umurnya ini belum sampai, baru sekitar berapa ini umur mereka? Banyak di antara kita yang sudah puluhan tahun mungkin dia bisa sambung kalau tadi itu anak baca. Kalau dites tidak bisa, tapi mereka sudah mampu membaca dan menghafalkan itu Al-Quran. Bahkan ditanamkan oleh guru-guru yang ada di sini. Jazahumullahu anna khairah. Semoga Allah membalas semua yang terlibat di dalam kebaikan ini dengan sebaik-baik balasan. Bagaimana mereka diajarkan akhlak, diajarkan adab. Sampai saya baca tadi sana ada beberapa sumpah, janji apa namanya? Janji santri. Yang pertama, ta'atullah wa rasul. Yang kedua, birrul walidain. Ibu-ibu, bapak-bapak, masukkan anak ke tempat seperti ini. Manfaatnya buat bapak ibu. Anak bapak, anak ibu tidak mungkin diajarkan kurang ajar sama bapak ibu. Tidak mungkin. Mereka diajarkan Quran, mereka diajarkan hadis. Birru aba'akum, birrukum nakum. Berbaktilah sama orang tuamu, nanti kelak anakmu juga berbakti kepadamu. Penanaman akhlak sedini mungkin, penanaman nilai-nilai moral sedini mungkin. Samping dari lingkungan keluarga, tentu ditunjang dengan lingkungan pendidikan. Alhamdulillah, tempat ini sudah ada, tinggal bagaimana kita merawat. Tapi saya lihat tadi, ini saya lihat masjid dibangun ini belum rampung. Tadi Ustadz Fadil sudah bilang ada 3 abu. Kalau saya ada 4, yang keempat abu-abu. Jangan masuk jadi abu-abu, 2 jangan masuk. Abu-abu, Abu Lahab, Abu Jahal.
Kalau yang pertama dan yang ketiga boleh, yang kedua dan keempat tambahan abu-abu jangan kita masuk. Olehnya itu saya melalui momentum ini mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimah. Yuk bersama-sama kita lihat. Ini masjid dibangun. Saya bicara sama Haji Iwan, ini orang luar biasa. Saya tidak bukan mau karena tidak. Ini fakta. Beliau ini di mana-mana. Itu apa sampai Habib bilang ini bapak 1000 masjid. Di mana-mana masjid terlibat. Di pesantren sama saya, beliau ikut terlibat. Di masjid, berapa tempat masjid yang ada? Selalu jarang kita dapatkan kalau tidak ada nama beliau. Saya sebut bukan supaya beliau enggak. Saya yakin insya Allah hati beliau dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya ingin menggugah kepada yang lain. Karena mungkin saking banyaknya beliau bantu bekerja di masjid lain. Dan begitu masjidnya Haji Iwan, Haji Iwan sendiri saja. Jangan, ayo bersama-sama ikut ambil bagian. Nabi sallallahu wasallam wa barak alaihi wa mengatakan, "Man bana baitan fid dunya, banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa orang yang membangun rumah Allah di masjidnya Allah di dunia ini, Allah jamin akan Allah bangunkan dia nanti surga, istana nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya sama Bapak Ibu jamaah sekalian, mau dibangunkan istana kelak di surganya Allah Ta'ala? Mau tidak dibangunkan surga istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah. Di sini ada perwakilan bupati, di sini ada anggota DPRD. Insya Allah mau selesai sudah itu. Ibu-ibu setuju? Ibu-ibu setuju? Sebentar ada berjalan itu kotak amal. Siap diisi? Siap diisi? Saya tanya ibu-ibu, kalau Paitua kasih kertas warna merah masuk ke mall, saya tanya banyak atau sedikit? Jawab jujur. Kertas merah, Paitua bilang, Bu, belanja di mall. Banyak atau sedikit? Sedikit. Insya Allah malam ini kertas merah sedikit. Kalau malam ini kotak amal lewat, isi yang sedikit tadi ibu bilang itu. Isi saja yang sedikit, isi. 1 lembar, 2 lembar, boleh. Dan inilah harta kita. Inilah yang kita punya. Karena selama ini kan ada orang bilang harta tidak dibawa mati. Naam, harta tak dibawa mati, tapi bisa dijadikan sarana untuk menuju kita ke akhirat. Bisa kita bawa dengan apa? Kita wujudkan harta kita dalam bentuk amal soleh. Apa itu? Kita bangun masjid rumah Allah Ta'ala. Kita bangun tempat pendidikan Al-Quran. Kita bantu pesantren, panti asuhan, sarana-sarana umum. Semua ini menjadikan harta kita itu akan kekal kelak di hari kiamat. Kalau yang kita simpan di rekening, wallah habis kita meninggal, tinggal yang menjadi haknya ahli waris. Naam, kalau dia orang saleh digunakan dalam agama. Tapi kalau orang salah, habis sudah urusan. Oleh itu kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum kali ini kita jangan hanya menjadi penonton melihat saja, tetapi bagaimana kita ikut ambil andil untuk bersama-sama membantu yayasan pendidikan atau lembaga pendidikan Quran ini, Darul Ikhlas. Kita doakan mudah-mudahan ini tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan tempat ini tempat yang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi anak-anak yang keluar dari sini. Mereka akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang banyak, mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak mau panjang lebar karena perut semuanya sudah berbunyi. Tadi diskusi dengan Haji Iwan, mau makan dulu atau makan dulu. Saya malu juga bilang makan dulu, cuma saya bilang terserah Haji saja. Kalau Habib Dong tadi bilang, kalau saya makan dulu. Anak Habib Dong. Dan saya yakin kita semua insya Allah mendapatkan barakah dari Allah SWT. Namun sebelum saya tutup, satu hal pesan saya terkait dengan maulid ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai jamaah sekalian, bahwasanya di dalam diri kalian semua itu terdapat Rasulullah SAW. Sama diri kita semua itu ada Rasulullah. Bagaimana bisa ada Rasulullah? Hidupkan sunnah Nabi. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi saat makan, sebentar dia makan baca doa, tangan kanan cuci tangan, Bismillah Allahumma barik, maka sesungguhnya dia makan bersama Rasulullah. Orang yang ketika keluar rumah, Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah,
sesungguhnya dia keluar berjalan dari rumahnya bersama Rasulullah. Orang yang ketika masuk masjid, qaddimul yumna, kaki kanan duluan, dia baca doa Allahumma shalli Muhammad, Allahumma tahli ababa fadl rahmatik, dia bersama Rasulullah. Orang yang tidur berwudu menghadap kiblat, membaca surah Al-Falaq, Al-Mu'awwadzatain, membaca ayat kursi, baca doa tidur, dia bersama Rasulullah. Segala aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau kita ikuti adab dan sunnah Nabi, maka hakikatnya kita sedang bersama Rasulullah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ada yang dulu bilang dari potong kuku sampai potong leher. Mau kaget, potong ayam. Kalau ayam apanya ente potong? Kakinya, lehernya. Ikut Rasulullah, maka ketahuilah Anda saat itu sedang bersama Rasulullah sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Insyaallah sebentar akan sudah jalan tadi. Belum? Nah, ini ada jalan ini. Saya lihat laju jalan ini, pelan-pelan sedikit, jangan terlalu laju. Ya, nanti di depan sini juga belum ini. Lewati semua, jangan dilewati. Jangan terlewat walau satu orang. Insyaallah akan terisi insyaallah. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.